Aku capek sama sikap Mas Budi. Akhir-akhir ini dia berubah. Setiap lagi emosi, dia selalu mukul dan ngeluarin kata-kata kasar. Sekarang dia udah mulai berani main tangan. Aku bingung harus gimana. Apa aku harus pisah aja ya? Tapi kalau aku pisah, nasibnya Joko gimana? Joko, maafin mama. Hey guys, kenapa aku telat? Kayak nonton aja lah. Tadi pernah ngomongin apa nih? Itu si Ajeng kemarin habis lagi katanya terus diajak liburan itu sama suaminya. Wah, seneng banget nih, Jeng. Iya, alhamdulillah. Lu apa kabar, Min? Gue udah lama gak lihat tahu. Biasanya apa kegiatan Instagram? Apa sekarang jarang ya? Iya, di beranda gue juga nggak nongol tau. Gue baik, alhamdulillah. Cuma emang gue jarang megang HP aja sekarang. Buka Instagram aja, gue udah nggak pernah. Kayak kalian aja, pantaran kan dibalasnya. Maafin gue ya. Oh gitu ya, semoga beneran baik ya. Kok gitu sih? Gue kan doain, semoga kita baik-baik aja. Oh, Guys, kalau kalian punya masalah, cerita aja ke gue ya. Gue gak mau sahabat-sahabat gue menurut perasaannya sendiri. Kan gak mungkin tiap hari gue ngomongin tentang kalian. Pokoknya kalau kalian punya masalah, cerita ke gue. Gue siap kok. baik. Kalau saja ya nanti kalau gue teleponnya diangkat. Gue lagi gak baik-baik aja Jeng sebenarnya. Apa gue cerita ke dia aja ya? Tapi enggak deh. Gue bisa hadapin ini sendiri kok. Guys, kayaknya aku pulang duluan deh ya. Aku gak bisa lama-lama. Kenapa sih? Maaf ya, aku duluan. Dadah. Santai aja, nanti kabarin di WA ya. Tahu nggak? Adik aku tuh tahun ini mau masuk SD. Cuman aku bingung gitu kayak mau masukin ke SD mana. Kamu ada rekomendasi nggak? Oh gitu, bentar-bentar. Ini masukin ke SD sini aja. Saudara aku dulu juga masuk situ. Emang bagus sih, fasilitasnya oke, gurunya juga oke. Oh iya, itu mana sih? Yang ini. Bentar ya, aku mau kamar mandi dulu. Ya. Terus banget sih mukanya. Kenapa? Gak apa-apa kok, kemarin aku habis ketiban itu pas kelas mau masak. BTW, Aja mana? Aja lagi ke toilet tadi. Oh gitu. Ini udah datang? Iya. Iya, sangat lama deh kayaknya hari ini. Soalnya adik aku mau masuk SD, persiapan masuk SD gitu. Masih lama sih sebenarnya, tapi ya itu deh ibu aku riuh gitu orangnya. Iya nggak apa-apa, mau pulang sekarang. Iya. Ini baru datang, nggak usah. Maaf ya, aku duluan, gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kok, ada kamu lebih penting malah Sal.
deh, makasih ya. Aku duluan ya. Ini. Iya. Hati-hati ya. Iya. Min, kamu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa aja. Seriusan itu nggak kamu terbang tahu? Gak apa-apa kok. Aku gak kenapa-napa. Kamu salah lihat kali. Mina, aku kan pernah bilang kalau kamu punya masalah jangan pergi sendiri. Aku gak mau sahabat aku menderita sendirian. Kalau ada apa-apa, kamu boleh cerita sama aku. Seenggaknya kalau aku gak bisa kasih solusi, aku bisa jadi pendengar yang baik kok buat kamu. Sebenarnya aku juga pernah nyangka kalau ini bakalan kejadian di kehidupan aku, Jem. Suami aku akhir-akhir ini pun berubah. Dan dia sekarang itu sering banget kasar ke aku. Dia sering marah-marah. Bahkan dia sering mukul aku kalau dia lagi emosi. Dan ini juga salah satu perbuatan dia, Jem. Aku tuh nggak pernah tahu dia tuh kenapa. Padahal dulu dia lembut banget sama aku. Kamu juga tahu itu kan, Jem? Ya ampun, Dina, kenapa kamu nggak cerita? Terus sama kamu gimana? Aku nggak berani cerita ini ke siapapun, Jem. Karena aku merasa aku bakal bisa menghadapi ini semua sendirian. Tapi ternyata aku salah. Ternyata aku nggak sekuat itu. Aku bingung aku harus gimana, Jem. Anak aku udah 2 bulan dia tinggal sama neneknya. Dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi sama mamah dan ayahnya itu. Aku nggak mau kalau anak aku itu khawatir sama orang tuanya. Terus sekarang gimana? Kamu pengen pisah sama suami kamu? Aku sebenarnya nggak mau pisah sama suami aku. Kalau aku pisah, nasib anakku gimana? Tapi di sisi lain juga aku capek sama kelakuan suami aku. Aku udah nggak kuat kalau terus-terusan suami aku memperlakukan aku seperti ini. Kayaknya kamu butuh pertolongan, Min. Tapi maaf banget, aku nggak bisa bantu banyak. Ini aja deh, aku punya kenalan psikolog. Kalau kamu mau, kamu bisa konsultasi dengan dia. Dia sering menangani kasus-kasus yang sama kok. Kalau kamu mau, aku angkat. Tapi Jem, aku takut pandangan orang-orang kalau aku pergi ke psikolog. Aku takut orang-orang bakalan ngira kalau aku itu orang gila. Ya aku nih, orang ke psikolog itu bukan orang gila. Orang ke psikolog itu adalah orang yang butuh pertolongan. Sama kayak kita berobat ke dokter. Kita ke dokter karena sakit dan mau sembuh. Sama aja kayak ke psikolog. Kita ke sakit dan nggak mau mikir lagi. Tapi aku takut, Jem. Gak apa-apa, Min. Kamu gak perlu takut. Nanti aku temenin kok ke psikolognya. Oke deh, Jem, aku mau. Makasih ya udah dengerin cerita aku. Selamat siang, boleh perkenalkan diri? Selamat siang. Nama saya Mina, Mbak. Mbak Mina ya. Mbak Mina kesini sama siapa? Saya kesini sama teman saya, Mbak. Tapi teman saya di luar. Lalu bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Mina? Alhamdulillah cukup baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Citra. Saya sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Mina untuk kedepannya. Waktu konseling ini akan berlangsung selama 60 menit. Jika dirasa belum cukup, Mbak Mina bisa ajukan sesi ke hari berikutnya. Saya juga ingin menginformasikan bahwasanya yang akan Mbak Mina ceritakan semuanya akan dijamin kerahasiaannya. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Mbak. Tidak ada. Oke, baik. Sekarang silakan Mbak ceritakan apa yang Mbak Mina ingin ceritakan. Saya takut, Mbak. Saya bingung mau cerita dari mana. Berdasarkan resume yang saya terima, Mbak Mina sedang ada masalah keluarga ya? Masalah seperti apa kalau saya boleh tahu? Iya, Mbak. Saya sedang ada masalah keluarga.
khususnya dengan suami saya sendiri. Boleh diceritakan lebih lanjut masalah keluarganya seperti apa Mbak Mina? Tapi belakangan ini suami saya berubah, Mbak. Sering melontarkan kata-kata kasar, bahkan tidak segan dia berperilaku kasar kepada saya. Saya bingung, Mbak. Saya harus mengakhiri hubungan ini, tetapi saya juga harus memikirkan mental anak saya ke depannya gimana. Saya nggak mau kalau anak saya itu menjadi korban broken home gara-gara keegoisan saya. Saya turut prihatin ya. Apa Mbak Mina ingat awal mula suami Mbak Mina berlaku kasar kepada Mbak Mina? Saya tidak tahu pasti sih ya, Mbak. Tapi yang saya ingat awalnya saya mengecek HP suami saya karena HP suami saya berbunyi. Tetapi suami saya langsung merampas HP itu di tangan saya dengan keras. Saya pun heran kenapa suami saya melakukan hal keras seperti itu kepada saya. Lalu saat itu saya untuk pertama kalinya melihat suami saya sangat marah kepada saya. Seperti itu sih, Mbak, yang saya ingat. Apakah setelah itu suami Mbak Mina sering memarahi Mbak Mina? Tidak sering, Mbak, tapi sikap suami saya mulai berubah. Lalu dia pun mulai dingin sikapnya kepada saya setelah kejadian itu. Bahkan dia seringkali temperamental juga terhadap saya, Mbak. Kemudian bagaimana sikap suami Mbak kepada anak? Kalau kepada anak kami, suami saya berlaku baik, Mbak. Bahkan kepada saya juga berlaku baik apabila di depan anak kami. Namun saya merasa sikap temperamental suami saya 2 bulan belakangan ini semakin parah. Jadi saya memutuskan untuk membawa anak saya tinggal bersama neneknya. Karena saya nggak mau, Mbak, kalau misalnya anak saya melihat sikap asli ayahnya seperti apa, yang kasar sama ibunya sendiri. Saya nggak mau, Mbak. Karena sikap suami saya ini akan mempengaruhi mental anak saya ke depannya. Itu, Mbak. Saya mengerti. Kalau sudah berurusan dengan anak pasti sulit ya Mbak. Lalu apa harapan Mbak Mina setelah melakukan konseling hari ini? Kalau harapan dari saya sendiri sih, Mbak, saya ingin keluarga saya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya dirasa sulit, mungkin saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan saya dengan suami saya saja. Karena saya harus memikirkan keputusan yang terbaik untuk saya dan untuk anak saya sendiri pastinya. Menyerah maksudnya berpisah? Iya, Mbak. Berarti Mbak Mina ini sebenarnya sudah cukup lelah ya? Iya, Mbak. Lalu ketika suami Mbak Mina melakukan kekerasan terhadap Mbak Mina, apakah Mbak Mina ada perlawanan? Kalau saya sih diam saja, Mbak. Saya nggak berani ngapa-ngapain. Soalnya saya takut kalau suami saya bakalan tambah marah. Jadi saya terima aja apa yang dilakukan suami saya kepada saya, Mbak. Begini Mbak, sebagai manusia kita punya hak atas pilihan yang kita ambil. Jika Mbak tetap untuk bertahan, maka saya tidak bisa menjamin atas perilaku suami Mbak. Karena kita tidak bisa merubah perilaku seseorang dengan mudah, sekalipun itu suami Mbak sendiri. Jadi jika sekiranya Mbak kuat untuk menghadapi, Mbak bisa pertahankan. Tapi jika tidak, mungkin Mbak Mina juga sudah tahu apa yang harus diambil. Iya sih, Mbak, saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya mengira kalau suami saya akan berubah sendirinya apabila
saya bersikap sabar. Tapi ternyata dengan saya diam dan sabar seperti ini, suami saya tidak berubah, malah suami saya tambah parah Mbak temperamentalnya. Betul Mbak, kita tidak punya kuasa atas hal itu. Sebetulnya semua keputusan ada di tangan Mbak Mina. Saya sebagai konselor hanya fasilitator saja. Saya percaya apapun keputusan yang akan Mbak Nina buat nanti, itu pasti sudah sangat Mbak pertimbangkan dan sudah jadi yang terbaik untuk Mbak Mina dan keluarga. Baik Mbak, sesi konseling hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, aku tahu keputusan apa yang harus aku ambil. Halo Mbak Mina, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Wah, saya ikut senang mendengarnya ya. Lalu bagaimana perkembangan yang kemarin? Saya sih sudah menemukan jawaban untuk masalah kemarin ya. Ya mungkin menurut saya ini pilihan yang terbaik untuk saya dan untuk keluarga kecil saya sih Mbak. Pokoknya saya makasih banyak sama Mbak. Kemarin Mbak sudah membantu permasalahan saya dan itu sangat membantu saya sekali sih Mbak. Apapun hasilnya, mungkin itu sudah yang terbaik ya. Saya ikut senang mendengarnya. Iya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa melewati masa terberat dalam hidup aku. Aku bahagia bisa bertahan sampai titik ini. Terima kasih sudah mau bersabar. Aku yakin keputusan yang sudah aku ambil sudah sangat benar. Aku ingin kau buang saja laki-laki tak berguna itu. Sudahilah segala penderitaan dari neraka yang berulang. Lagi dan lagi aku ingin sekali ini saja kau pakai akal sehatmu. Abaikanlah segala sikap baik dari dia yang ternyata palsu.